Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wa ansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Para jamaah sekalian, malam ini kita sampai pada bagian kedua dari kitab Masailul Fiqhiyah yang akan membahas mengenai poligami. Poligami menjadi tema yang menarik sekaligus sensitif, khususnya bagi para ibu-ibu sekalian. Namun demikian, mari kita sama-sama mengaji, ikuti video ini dari awal sampai akhir. Kalau bisa mengaji dengan suaminya sekaligus. Sebelumnya kami mohon maaf karena dari tadi kami mencoba upload video tetapi tidak juga berhasil. Karenanya kita akan coba membuat video ulang dengan durasi yang mungkin lebih singkat atau diputus menjadi beberapa bagian. Baiklah, langsung saja. Poligami adalah sebuah hubungan pernikahan di mana ada seorang suami dan beberapa orang istri. Selain poligami juga ada monogami, satu suami satu istri, kemudian ada poliandri, satu istri dengan beberapa orang suami. Untuk monogami tidak dibahas karena ya sudah lazim. Kemudian poliandri juga memang dilarang, baik dari hukum agama maupun hukum pemerintahan. Maka yang kita akan perbincangan di sini adalah poligami. Nah, poligami menjadi penting untuk dibicarakan karena menjadi perbincangan yang marak dan mengkhawatirkan. Kami mensinyalir ada propaganda yang mencoba untuk membuat berita-berita yang mendiskreditkan masalah poligami, yaitu membuat framing bahwa poligami itu adalah hal yang buruk betul ya. Sehingga ketika kita semua sudah mempercayai bahwa poligami itu adalah sesuatu yang buruk, nantinya secara bertahap kita akan digiring untuk beropini bahwa Nabi Muhammad SAW itu melakukan sesuatu yang buruk, yaitu poligami. Dan itu sungguh berbahaya untuk akidah kita. Lalu bagaimana sebenarnya poligami, baik atau buruk? Lalu hukumnya di dalam agama kita itu bagaimana? Maka kita akan membahas mengenai poligami ini secara objektif. Lalu bagaimana hukum melakukan poligami? Sejauh yang kami tahu bahwa hukum melakukan poligami itu adalah boleh. Jadi kami tidak berani untuk mengatakan bahwa poligami itu adalah sunnah Rasul, karena Rasulullah dulu melakukannya. Karena memang tidak ada dalil yang sahih yang secara eksplisit menganjurkan untuk berpoligami. Selama ini dalil yang dipakai adalah potongan ayat dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 3, dan yang dipakai hanya potongannya saja. Kalau kita lihat kembali Al-Quran surat An-Nisa ayat 3, atau lebih tepatnya ayat 2 dan 3, ini sebenarnya tidak secara eksplisit membicarakan mengenai poligami, tetapi lebih kepada hak-hak anak yatim. Berikut kami bacakan Al-Quran surat An-Nisa ayat 2 dan ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira.
Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta-harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka dengan jalan mencampur adukannya dengan hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan harta anak yatim itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak wanita yatim apabila kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah satu orang wanita saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Jadi sebenarnya Al-Quran Surat An-Nisa ayat 2 itu isinya mengingatkan kepada wali yang mengasuh anak yatim agar tidak memakan harta anak yatim, baik secara terang-terangan maupun disamarkan dengan cara dicampur antara harta bawaan anak yatim, karena memang kadang-kadang anak yatim ini memiliki warisan yang banyak, dengan harta pribadi wali yang mengasuhnya, sehingga ketika harta ini bercampur akan menjadi rancu, mana yang harta anak yatim, mana yang harta pribadi. Sedangkan ayat berikutnya yaitu mengingatkan kepada wali anak yatim perempuan yang ingin dinikahinya. Jadi memang kalau kita melihat budaya pada masa jahiliyah, di mana ketika itu sering terjadi peperangan, dan biasa yang berangkat perang tentunya yang laki-laki, ketika ia gugur di medan perang, kemudian meninggalkan istri yang kemudian menjadi janda dan anaknya yang menjadi yatim, itu kadang-kadang memang meninggalkan warisan harta yang agak banyak. Dan sebagian mereka itu mengasuh anak yatim sebagai modus untuk menguasai hartanya. Lebih celaka lagi apabila ada seorang anak yatim perempuan ya, diasuh dengan motif untuk menguasai hartanya sampai nanti dia dewasa. Itu sang wali akan menahan dirinya, tidak membolehkan siapapun untuk melamar. Kenapa? Karena akan dia nikahi sendiri, supaya dia akan dapat menguasai terus harta bawaan dari anak yatim tersebut, yang merupakan peninggalan dari mendiang orang tuanya. Jadi memang perangai ini buruk sekali, sehingga sampai dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran. Orang muslim dicegah untuk melakukan itu. Kembali lagi kepada ayat 3 yang diterangkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh sahabat Urwah Ibnul Zubair mengenai Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3. Sayyidah Aisyah menerangkan, kalau seorang wali yang memelihara anak yatim perempuan ingin menikahinya, maka ia harus memberikan hak-haknya, hak maharnya, hak nafkahnya sebagai seorang istri, dan hak hartanya yang merupakan harta warisan dari orang tuanya. Kalau sang wali ini khawatir tidak sanggup memberikan
haknya, maka ia diperintahkan untuk menikahi wanita lain saja. Boleh 2 wanita, boleh 3, bahkan boleh 4. Namun masih sama, ada ketentuan harus bisa adil dalam memberikan hak-hak mereka. Nah, kalau dia juga khawatir tidak bisa memberikan hak mereka, maka cukup menikah dengan 1 wanita saja. Nah, kemudian diteruskan, apabila khawatir juga jika menikah dengan wanita lain 1, menikah dengan seorang wanita juga khawatir tidak dapat memenuhi hak sebagai istri, maka cukuplah baginya seorang budak wanitanya, atau disebut dengan milkul yamin. Nah, mengenai milkul yamin mungkin akan kita bicarakan pada kesempatan yang lain, karena milkul yamin juga kemarin sempat menjadi trending topik ketika diangkat menjadi sebuah tesis oleh salah seorang dosen di sana. Mungkin lain kali kita akan membahas mengenai milkul yamin. Baik. Setelah kita mengetahui maksud dari surat An-Nisa ayat 2 dan ayat 3 secara menyeluruh tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa ayat tersebut tidak memerintahkan secara eksplisit untuk melakukan poligami. Itu hanya ada di satu bagian saja, sehingga ayat itu tidak bisa diartikan sebagai ayat yang memerintahkan untuk berpoligami, tapi hanya membolehkan saja. Kalau merasa khawatir tidak bisa memberikan hak-hak ketika menikahi perempuan ini, yaitu perempuan yatim, maka nikahi saja wanita yang lain, bahkan boleh 4 sekaligus. Jadi pengertiannya seperti itu. Sedangkan jika dikatakan sunnah karena Rasulullah dulu pernah melakukan poligami, maka bisa kami katakan bahwa tidak semua yang pernah dilakukan oleh Rasulullah itu dihukumi sunnah. Karena mengkategorikan sunnah tidak sesederhana itu. Misalkan gini, oke lah, Rasulullah pernah berpoligami, tapi Rasulullah juga pernah bercerai, pernah menceraikan istrinya. Lalu apakah dengan begitu kita akan mengatakan bahwa bercerai itu adalah sunnah Rasul? Akan tidak. Ini membutuhkan kajian yang lebih dalam lagi. Jadi kembali lagi bahwa hukum berpoligami itu boleh. Lalu dari hukum yang boleh ini apakah ada kebaikan di sana? Ya tentunya ada. Maka kita juga harus objektif menilai hal tersebut. Jangan sampai karena kita punya penilaian yang sentimental, kemudian kita menjadi tidak objektif, tidak bisa melihat bahwa di sana juga ada nilai-nilai kebaikan, sehingga kita menganggap bahwa poligami ini adalah sesuatu yang buruk. Seperti saya sampaikan di muka tadi, ketika kita sudah terpengaruh oleh hal tersebut, kita nanti akan digiring untuk beropini bahwa Rasulullah melakukan keburukan dengan berpoligami. Nauzubillah min dzalik. Itu yang kami wanti-wanti agar tidak terjadi. Apa sih nilai kebaikannya? Ya tentu kami tidak bisa menyebutkan semuanya, tapi beberapa contoh lah. Misalkan gini, kalau seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian dia menafkahinya dengan adil,
baik menafkahinya, menyayanginya, membimbingnya sehingga menjadi wanita yang solihah, maka tentu ini adalah nilai kebaikan. Bayangkan jika dia mampu melakukan kepada dua wanita, ya, menikah lagi, kemudian memberikan hak-haknya, baik nafkah, kasih sayang, bimbingan, giliran dengan adil, maka tentu kebaikannya bertambah. Menikah lagi, melakukan hal yang sama, ya, dapat berlaku adil pada ketiganya, membimbing ketiganya sehingga ketiganya menjadi wanita yang solihah, menjadi ibu dari anak-anaknya yang solihin dan solihat, maka makin bertambah kebaikannya. Ya tentunya ini memiliki resiko. Resikonya sebaliknya. Kalau dengan menambah jumlah istri ternyata menimbulkan kesengsaraan baik kepada salah satu istri ataupun keduanya atau bahkan ketiganya, ya, istri pertama, istri kedua, bahkan sang suaminya sama-sama merasa sengsara, maka ini tidak lagi menjadi nilai kebaikan. Karena dengan perbuatannya berpoligami itu menyengsarakan beberapa pihak atau semua pihak. Makin banyak yang diperistri semakin sengsara. Nah, ini bukan nilai kebaikan yang didapat. Makanya di depan sudah disebutkan, wa in khiftum alla fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kalian takut tidak mampu berbuat akhir, takut itu belum terjadi. Jadi rasa khawatir tidak bisa berlaku adil itu sebelum berpoligami. Bukan poligami dulu, kemudian setelah berpoligami baru ngerasain, wah ternyata saya nggak adil. Bukan. Jadi sebelum melakukan itu harus dipertimbangkan baik-baik. Ada kekhawatiran atau tidak di sana. Kalau tidak ada kekhawatiran, yakin, ya boleh. Kemudian dengan berpoligami ini, seorang lelaki yang subur apabila memiliki istri yang mandul, dia punya kesempatan untuk memiliki keturunan jika ia berpoligami. Mencari istri lagi yang subur. Bahkan dia tidak perlu menceraikan istrinya. Itu kan sebuah nilai kebaikan tersendiri. Lagi-lagi jika mampu berbuat adil. Baik, mungkin ini adalah segmen terakhir atau segmen penutup karena memang waktunya yang sangat terbatas dan waktu mengupload yang cukup menyita waktu. Kembali lagi bahwa berpoligami itu boleh dengan syarat bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Kalau memang ingin meneladani Rasulullah, kita harus fair melihat bahwa poligami yang dilakukan oleh Rasulullah itu mendatangkan banyak kemaslahatan bagi penyebaran agama Islam, bagi dakwah agama Islam. Rasulullah menikahi beberapa wanita dari suku yang berbeda-beda. Secara politis ini memperkuat hubungan politik, menyatukan banyak suku-suku untuk dapat menerima ajaran Islam atau untuk dapat mendakwahkan ajaran Islam dengan cara yang lebih mudah. Kemudian dengan adanya istri-istri Rasulullah ini, dakwah Islam itu menjadi lebih luas dan kita dapat mempelajari hukum-hukum Islam yang bahkan sampai kepada ranah rumah tangga. Karena kebanyakan hadis-hadis yang berkenaan dengan kewanitaan
dan hubungan rumah tangga itu diriwayatkan oleh istri-istrinya. Maka kalau betul-betul ingin mengikuti Rasulullah, orang yang ingin berpoligami harus bertanya pada diri sendiri, kemaslahatan apa yang akan didapatkan dengan berpoligami. Jadi sebagai penutup, kami tidak menganjurkan dan juga tidak melarang bagi siapapun yang ingin berpoligami, karena berpoligami itu boleh. Namun kami hanya mengingatkan bahwa berpoligami ini dapat mendatangkan kebaikan dan juga berpotensi mendatangkan keburukan. Maka perlu dipertimbangkan dengan sangat mendalam. Kiranya sekian yang kami sampaikan. Kemudian nanti doa penutup akan kita baca doa bersama-sama. Barangkali nanti saya pimpin dengan voice chat. Namun sebelumnya, setelah segmen ini ditutup, kita akan buka tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya melalui chat di grup WhatsApp. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.